Bab 217. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Terkutuk. Apa ini? Aku tahu segalanya berjalan terlalu baik. Nasibnya berubah setelah menjadi Pakmas Descendants. Di masa lalu, dia menjalani kehidupan yang sial. Setelah menjadi Pakmas Descendants, sebagian besar hasilnya positif. Tidak peduli kesulitan apa yang ia alami. Tapi, mengapa dia harus melalui kesulitan, dimanapun dia pergi? Apakah dia harus menerimanya, hanya karena semuanya berjalan dengan baik? Grid menekan amarahnya. Dia melihat sekeliling semua orang sebelum bertanya. Bukankah ini kota terbesar kedua kerajaan? Bukankah itu berarti kaya? Jadi, mengapa orang-orang di wilayah ini? Apakah mereka dirampok oleh sekelompok pencuri atau semacamnya? Di masa lalu, itu adalah kota terkaya di kerajaan. Namun, semuanya berubah 10 tahun yang lalu, ketika Giant Worm muncul. Giant Worm, apa hubungan monster-monster itu dengan Raiden? Lowell menjelaskan kepada Grid. Ini yang ditemukan Faker, setelah menanyai administrator dan orang-orang di sini. 10 tahun yang lalu. Raiden adalah kota terbesar kedua setelah Reinhardt, dan disebut ibu kota kedua kerajaan. Namun, situasi ini berubah begitu Giant Worm muncul dalam skala besar. Para Giant Worm yang menghancurkan tanah itu begitu kuat, sehingga mereka tidak bisa ditaklukkan dengan pasukan reguler. Mereka dengan cepat mengubah bagian barat kerajaan menjadi gurun, yang menyebabkan kekurangan sumber daya dan pasokan makanan, termasuk air. Lebih buruk lagi, semua jenis monster gurun mulai muncul. Situasi ini menjadi sangat buruk, sehingga Raiden akhirnya diisolasi dari kerajaan di sekitarnya. Sehingga kota itu jatuh ke kekurangan makanan. Dukungan besar-besaran dari kerajaan menjadi tidak mungkin. Sehingga, mantan penguasa Raiden menyerah. Ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Petik 2. Tapi beberapa orang tidak pergi. Itu karena, keadaan masing-masing orang. 40.000 orang masih tertinggal di Raiden. Mereka harus memprioritaskan melindungi sungai dan danau yang belum kering. Tapi dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa melindungi sungai dan danau dari monster. Raja Wisbaden berusaha membantu dengan mencari bakat untuk membangun kembali barat. Namun, tidak ada yang baik kecuali Earl Ashur, dan Earl Ashur tidak bisa meninggalkan Patrian. Pada akhirnya, orang-orang tidak dapat memperoleh bantuan dari kerajaan, dan memilih kekaisaran. Mereka meminta kekaisaran untuk diselamatkan, dan kekaisaran siap menerimanya. Itu adalah kesempatan untuk menyerap sebagian dari tanah kerajaan Eternal. Kekaisaran mengirim Dark Knight. Dark Knight adalah Knight terkuat kedua setelah Dark Knight. Tapi, tidak mungkin bagi mereka, untuk sepenuhnya menyingkirkan semua monster di barat. Pada titik ini, kekaisaran harus membuat keputusan. Untuk mendapatkan barat, mereka harus melakukan kekuatan besar. Dan itu adalah beban besar dari posisi kekaisaran. Akhirnya, kekaisaran membuat pilihan. Mereka akan melindungi sungai Heben yang terhubung langsung dengan Raiden dari para monster. Sebagai imbalannya, orang-orang Raiden harus membuat penawaran ke kekaisaran setiap tahun. Mereka menawarkan kesepakatan itu. Itu proposal yang masuk akal. Orang-orang Raiden harus menerima. Benar sekali. Tapi masalahnya, adalah jika jumlah kekayaan yang diminta kerajaan tumbuh setiap tahun. Berkat perlindungan kekaisaran, orang-orang Raiden dapat meringankan kekurangan makanan melalui pertanian. Ekonomi perlahan-lahan dihidupkan kembali. Tapi lalu apa? Mereka menjadi miskin lagi, setelah memberikan kekayaan mereka ke kekaisaran setiap tahun. Akhirnya, ada krisis pangan lagi. Pada akhirnya, orang-orang Raiden mencapai titik, di mana mereka tidak bisa lagi mendengarkan tuntutan kekaisaran. Kekaisaran menarik pasukan mereka dan sebagai hasilnya, hanya ada 20.000 orang yang tersisa di Raiden. Mereka berada di tepi jurang kelaparan. Ini adalah situasi, ketika kami tiba. Grid tidak bisa mempercayainya. Mengapa kerajaan meninggalkan Raiden? Mungkin mustahil untuk menyingkirkan monster di barat. Tapi, apakah tidak mungkin untuk memberi mereka persediaan minimum? Tidak ada gunanya. Mereka tidak merasakan keuntungan, dengan membantu orang-orang bodoh yang tidak akan meninggalkan tanah, yang tidak dapat dibangun kembali. Itu dingin, tapi keputusan yang tepat. Setidaknya, pikir Grid begitu. Ya, aku mengerti posisi kerajaan. Jadi pada akhirnya, bukankah orang-orang kerajaan masalah sebenarnya yang dihadapi? Mengapa mereka bersikeras tinggal di Raiden, terlepas dari keadaan? Bukankah ini perbaikan sederhana, jika mereka pergi begitu saja? Sangat disayangkan, 10 tahun yang lalu, Lord merekrut pasukan untuk menggerebek sarang vampir. Sebagian besar orang yang tidak meninggalkan Raiden, adalah para pemuda yang diwajibkan ikut dalam serangan vampir. Mereka tidak tahu kapan putra atau suami mereka akan kembali, sehingga mereka tetap di Raiden. Benar sekali. Seperti yang kamu tahu, dunia ini berbeda dari masyarakat modern dan reuni keluarga yang terpisah, hampir tidak mungkin. 10 tahun yang lalu, Giant Worm muncul, segera setelah serangan vampir dimulai. Dan Raiden jatuh hanya dalam 5 bulan. Pasukan penaklukan vampir dijadwalkan untuk kembali dalam setengah tahun. Sehingga, keluarga para prajurit harus menunggu sampai saat itu. Mereka menunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Tapi,
Tim penaklukan vampir tidak kembali. Namun, anggota keluarga tetap tinggal di Raidan. Hasilnya adalah 10 tahun berlalu. 40.000 orang menunggu tim penaklukan vampir, tapi setengah dari mereka menyerah atau mati kelaparan. Mereka telah menunggu 10 tahun untuk kembalinya tim penakluk vampir. Terlepas dari kenyataan, jika pasukan mungkin telah dimusnahkan. Hubungan darah yang menakutkan. Grid berpikir jika orang-orang Raiden bodoh, tapi dia juga merasa kasihan. Itu karena, keluarganya mungkin akan membuat pilihan yang sama, jika mereka berada di posisi yang sama dengan orang-orang Raiden. Kesimpulannya adalah, jika mantan penguasa itu brengsek bodoh, kenapa dia mencoba membersihkan sarang vampir? Sampai Giant Worm muncul, para vampir adalah satu-satunya ancaman bagi Raiden. Para vampir bersarang di suatu tempat di barat, dan para vampir sering menggunakan orang-orang Raiden sebagai makanan mereka. Mantan Lord membuat keputusan yang tak terhindarkan. Vampire Duke Mariros. Grid ingat vampir yang ia temui di masa lalu, dalam perjalanan ke Paus dan bergidik. Apakah para vampir masih aktif hari ini? Tidak, vampir belum muncul sejak monster muncul di barat. Mengingat kekuatan para vampir, mereka tidak akan dihancurkan oleh monster. Jadi mungkin saja, mereka mengubah monster itu menjadi sumber makanan mereka. Petik 2. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Itu beruntung. Jadi, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Lowell langsung menjawab, seolah-olah itu sudah jelas. Kita harus fokus membersihkan lahan. Petik 2. Dalam 9 hari absennya Grid, anggota Overgear mengalahkan para monster di sekitar Sungai Heben dan menghubungkan saluran air ke ladang. Sekarang pemandangan yang indah, karena mereka bekerja keras dengan orang-orang untuk membersihkan ladang. Guru itu bagus. Pemandangan orang-orang yang berkeringat saat bekerja itu indah. Tapi, Grid benci melakukannya. Aku Duke, tapi aku harus bekerja di ladang bersama semua orang. Bukankah ini terlalu banyak? Lowell mengangkat bahu pada ketidaksukaan Grid yang jelas. Kamu tidak harus. Kamu memiliki ruang kerja yang berbeda. Lowell menerima perintah Grid, dan membawa Han ke tempat ini. Begitu mereka tiba di sini, dia memberikan staf pendukung kepada Han, untuk membangun fasilitas. Itu benar, itu bengkel. Tolong lakukan tugasmu sebagai blacksmith legendaris. Ada batasan untuk jumlah peralatan pertanian yang dapat diproduksi oleh Han sendiri. Tolong bantu dia, menghasilkan sejumlah besar peralatan pertanian. Apa? Seorang blacksmith legendaris dibutuhkan untuk membuat alat-alat petani. Hei, ada apa dengan penampilan yang kamu berikan padaku? Lowell memarahi Grid. Kami membutuhkan kekuatanmu untuk menghidupkan kembali Raiden, dan kamu ingin menolak. Tidakkah kamu merasakan tanggung jawab sebagai Lord? Grid menyetujui, dan tidak lagi mengeluh dengan keras. Petik 2. Aku kurang mengerti. Aku menjadi terlalu sombong setelah menjadi Duke. Hanya peralatan pertanian. Seorang blacksmith tidak dapat memiliki kata, hanya, di pikiran mereka. Grid mendapatkan kembali harga dirinya sebagai blacksmith. Dalam benaknya, dia membuang keberaniannya yang sia-sia, dan menggulung lengan bajunya. Lalu, dia mengeluarkan palu blacksmith dan berkata, "Percaya padaku." Petik 2. Wajah Lowell berubah, ketika dia mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan itu. Tapi, dia memikirkannya dan menjadi lega. Pertama-tama, peralatan pertanian dengan peringkat selain normal tidak ada. Jadi, aku tidak perlu khawatir. Player kelas tempur tidak tahu tentang produksi dan barang-barang produksi. Mereka tidak tertarik, karena ada beberapa peluang untuk menggunakannya. Palu hanya palu, beliung hanya beliung, cangkul hanya cangkul del. Selain itu, sebagian besar barang-barang produksi yang didistribusikan, memiliki peringkat normal. Blacksmith bertujuan untuk produksi massal, sehingga item kelas produksi cenderung memiliki peringkat tinggi. Tapi, siapa itu Grid? Dia selalu menginvestasikan setidaknya 20 jam, tidak peduli barang apa yang dia buat, dan sudah menghasilkan palu dan beliung yang diberi peringkat legendari. Lalu, aku pergi. Aku akan pergi bekerja. Dia akan menghasilkan peralatan pertanian terbaik yang bisa digunakan dengan mudah. Bahkan, oleh mereka yang kelaparan dan tidak punya kekuatan. Grid berjanji, saat dia memasuki kota. Lowell berteriak mengejarnya. Ngomong-ngomong, Grid, siapa dua orang ini? Grid diingatkan tentang Piaro dan Glenn dan memberitahu kedua orang itu. Inilah yang terjadi, jadi aku harus tinggal di bengkel untuk sementara waktu. Sementara itu, kamu akan bosan. Benar, haruskah kamu menggerakkan tubuhmu untuk menghindari kebosanan? Benar. Jika aku melihat-lihat kota dan melatih Glenn lagi, aku tidak akan bosan. Piaro memberikan pendapatnya. Tapi, Grid menjawab seolah dia tidak mendengar. Aku akan memberitahumu bagaimana cara menghilangkan kebosananmu. Jari Grid menunjuk ke bidang. Piaro dan Glenn selalu berada di posisi terbaik, karena keluarga bangsawan dan bakat alami mereka. Sehingga, mereka tidak bisa memahami niat Grid pada awalnya. Mereka tidak pernah membayangkan, jika akan ada seseorang yang menugaskan mereka untuk bekerja di ladang. Bantu aku membersihkan ladang. Tolong. Apa? Glenn tercengang. Dia adalah elit kerajaan dengan garis keturunan terbaik, mengalir melalui dirinya. Sebuah landasan kerajaan dibuat untuk melakukan pekerjaan lapangan.
Tidak, dia bisa mengerti, karena dia adalah sandera. Tapi, bukankah Piaro mantan kapten pasukan Knight, dan juga salah satu pendekar pedang terbaik di benua itu? Meskipun prestasinya luar biasa, dia masih dipaksa bekerja di ladang. Glenn berpikir jika Grit gila. Tapi, apa ini? Latihan fisik bagus untuk meningkatkan stamina tubuh. Selain itu, karena aku belum pernah memiliki pengalaman bekerja di lapangan. Ini adalah kesempatan untuk mengembangkan otot yang aku belum gunakan dengan baik atau mengalami gerakan baru. Aku mengerti. Piaro siap diterima. Grit Swordsman, orang yang paling dekat dengan menjadi Sword Saint, secara positif mengevaluasi pekerjaan lapangan dan mulai melakukan peregangan. Sehingga, Glenn terdiam dan juga mulai melonggarkan tubuhnya. Apakah kamu benar-benar bekerja di ladang? Grit terkejut. Dia tidak berharap Piaro menerima permintaannya. Kenapa begitu mudah? Piaro melihat wajah Grit yang bingung dan berkata, aku telah mendapatkan kembali motivasiku, setelah bersama kamu dan Glenn, selama 9 hari terakhir. Aku tidak ingin balas dendam menjadi seluruh hidupku. Kamu akan membalas dendam kepadaku cepat atau lambat. Jadi, aku harus menyingkirkan masa lalu dan mencoba untuk hidup di masa depan. Aku bukan bangsawan lagi. Jadi, itu ide yang baik untuk belajar tentang kehidupan rakyat jelata. Terima kasih. Grit membungkuk hormat kepadanya, tidak hanya untuk berterima kasih kepadanya atas bantuannya di ladang, tapi juga atas kesediaannya untuk terus hidup. Orang seperti itu terpengaruh olehku. Grit memiliki pengaruh yang cukup untuk mengubah kehidupan seseorang. Dia menyadari ini, berkat Piaro dan berpikir dalam-dalam. Lord adalah orang yang memerintah lebih dari puluhan ribu orang. Dia juga seorang ketua guild yang memimpin anggota Overgeared. Dia seharusnya tidak pernah lupa. Pikiran dan tindakanku dapat mengubah nasib banyak orang. Grit bersumpah untuk menjadi lebih dewasa, setiap kali dia mengalami peristiwa tertentu. Namun, dia tidak bisa meninggalkan sifat bawaannya dan cenderung kehilangan kebijaksanaannya, setiap kali dia terburu-buru. Jadi dia berpikir, jika dia harus mengelola dirinya sendiri dengan lebih seksama. Dia meninggalkan Winston ke barat. Ini adalah saat, di mana hati Grit sekali lagi tumbuh sebagai respons terhadap kata-kata Piaro.